berdampingan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sing ngajeng-ngajeng. Ingin nantinya bisa bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syaratnya apa itu Bapak? Kalau ketemu dengan pejabat itu syarat. Apalagi kepingin bertemu bersanding dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau ketemu, mau ngerti syaratnya ibu-ibu, bapak-bapak. Ini ibu-ibu ya kan Nabi ngertikan ngerti. Astonya Rasulullah ditunjukkan dengan 2 jari. Disampaikan kepada para sahabat pada waktu itu tatkala mereka berkumpul, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ana ini artinya saya di situ adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Ana wa kafirul yatim fil jannah hakadha. Rasulullah tangannya, jarinya, astonya ditunjukkan kepada para sahabat. Saya bersama orang-orang yang peduli kepada anak yatim maupun yatim piatu besok di surga seperti 2 jari yang berdampingan. Ibu-ibu, bapak-bapak, kelompok pengajian, setiap pengajian ada minggu siang, ada malam Sabtu, ada yang pengajian selapanan. Setiap pengajian, alhamdulillah ibu dan bapak ada kotak khusus yang ditulis kotak infak yatim. Disitulah ibu-ibu yang panjenengan masukkan di kotak infak itu menjadikan sahabat nantinya kita bisa berdampingan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seneng apa seneng? Ini yang sing dilebokke duitnya ya sing duit duitnya sing duit apa ibu-ibu? Ya kalau sing ora asli toh. Jadi ini kamu maki-maki ibu-ibu yang menabungkan 1 tahun kok kayak dibuka ternyata ada duitnya sing palsu. Duitnya abang palsu. Padahal sing ora palsu, duitnya wis suwe-suwe dilebokke. Sing wingi ya wis wingi, sekarang jangan diulang-ulang lagi. Ini hanya pembelajaran saja. Kedepannya yang dimasukkan adalah uang-uang yang bisa dipergunakan. Itu ibu-ibu ya. Ayo kita kembali lagi kepada surat Al-Maun. Al-Maun itu artinya barang atau benda yang berguna. Kita semuanya ini termasuk berguna apa enggak? Berada. Ciri-cirinya barang yang berguna itu apa? Kalau kita ibu-ibu dalam kehidupan, kalau sekalian sering saya sampaikan, sekecil apapun dalam kehidupan ini, dimanapun kita berada, kita harus berusaha agar diri kita bisa bermanfaat kepada orang lain. Kita berada di kampung bisa bermanfaat di mana kita berada. Kita berada di masjid bisa bermanfaat untuk izul Islam wal muslimin. Kan Nabi ngendikan ibu, khairun nasi man aktsara anfa'uhum linnas. Artinya ibu-ibu, itu kita camkan bersama, sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang bisa bermanfaat, syukur-syukur bisa bermanfaat kepada banyak manusia sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Di masjid mampunya bersih-bersih lingkungan, kita bersihkan lingkungan. Ada ibu-ibu, ada sesuai yang tugasnya itu tanpa ada yang tahu ibu. Pada waktu jamaah pada sholat, kita kalau kita masuk ke masjid kan sandal itu ditaruh di aja ya. Semuanya lagi pun. Ada salah satu ibu atau sandal. Salah satu kotor. Tapi orang itu mau sandal semua jamaah. Yang kemarin tadi sandalnya di sana. Nanti karena pulang ya, pulang Bibit ngantuk. sandalnya di luar ada di korporasi. Iya Pak, Bu Bibit dulu Pak. Enggak ada topan sandal. Mau menyisikan tenaganya untuk motor sandal, ratusan pasang sandal di motor sedemikian rupa. Yang tadinya menghadap sini berangkat hadap ke sana semuanya.
di Masjid Al-Isra kayaknya belum ada yang bertugas seperti itu ya. Ada. Bapak orang ngerti. Lah saya selama di masjid tak apa sandalku balik ya Rano masih utuh. Di masjid sana aja tanpa sepengetahuan siapapun sandal ini kotor. Ini adalah bagian daripada kemanfaatan dirinya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Aku nggak imami, aku raiso. Aku mengajar suara kurang baik. Iso pula nopo sandal tak tahu. Subhanallah, itu anugerah luar biasa. Dia bisa bermakna. Ini remaja untuk nopo sandal ya. Luar biasa. Remaja-remaja nopo sandal itu udah bapak kabur. Pas pengajian ya. Kasih tak contohnya mau setiap waktu. Alhamdulillah borong-borong Pak. Ini remaja sudah bertindak luar biasa. Ibu dan bapak yang berbahagia, kembali kepada ayo kita bersama-sama melanjutkan surat Al-Baqarah. Diulang dari awal lagi biar semakin hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Aro'aital ladzi yukadzibu bid-din fabaikal ladzi yad'ul yatim. Yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya, yang ketiga itu dan bapak yang diingat betul kemarahan Allah kepada orang-orang munafik, kepada orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, karena mereka yang kaya pun tidak mau memperdulikan diri lingkungan yang tidak mampu. Tadi kemarin saya usul kepada Bapak Haji Hartanto, karena kedepannya kalau bisa santunan 10 Muharram ini tidak hanya untuk kepada anak-anak yang yatim saja, tapi kita juga harus peduli kepada du'afa. Kita harus peduli khususnya kepada janda-janda yang dhaif. Janda yang dhaif loh ya, bukan janda yang janda kaya. Janda kaya ini beliau malah nyumbang luar biasa. Yang kita pedulikan jamaah masjid ini khususnya adalah janda-janda yang dhaif, yang tidak mampu, yang membutuhkan bantuan, sehingga di momentum tanggal 10 Muharram bukan hanya anak yatim yang tersenyum, akan tetapi kita semuanya bisa melihat orang yang janda yang tidak mampu tersebut bisa tersenyum bahagia, berterima kasih kepada pengurus masjid, karena di masjid-masjid yang lain sudah bapak sudah seperti itu. Walaupun jumlahnya yang dibagi tidak 1.060.000, dibagi 500, yang 500 berikutnya untuk janda-janda yang tidak mampu. Mudah-mudahan kedepannya seperti itu. Jangan lihat Bu Haja Umiati Umar Marsud, Bu Umiati Umar Marsud janda, tapi hartanya itu di mana-mana ada. Alhamdulillah. Lanjut ibu-ibu. Sekarang ayat yang keempat berbunyi gimana? Kalau belum hafal dari apa lagi ya? Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aital ladzi fabalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Satuannya lagi. Alladzina hum an sholatihim sahun. Ayat ini ibu dan bapak tidak boleh dipenggal. Kalau dipenggal ibu dan bapak nanti akan berbeda, nanti akan menjerumuskan seseorang. Fawailul lil musallin, maka di neraka wailah orang-orang yang sholat. Ini kan menyesatkan. Bisa kita sholat di neraka well. Ayat rasulnya ibu gimana? Alladzina hum yura'una wa yamna'unal maut. Yang masuk ke neraka well adalah orang-orang yang lalai, yang lupa, tidak melaksanakan perintah Allah berupa ibadah sholat. Pengajian seperti malam hari ini ibu-ibu, ini nomor sekian,
Grup rebana juga nomor sekian. Number one, nomor satu ibu dan bapak adalah sholat kita. Maka ibu dan bapak, peringatan Allah sangat keras, sangat tegas di neraka wail bagi orang-orang yang lalai untuk melaksanakan perintah Allah berupa ibadah sholat. Maka ibu dan bapak, begitu urgennya ibadah sholat, kan Nabi ketika kita ibu. Inna awwalu ma yuhasabu yaumul qiyamah as-shalah, yang artinya inna awwalu ma yuhasabu yaumul qiyamah as-shalah, yang pertama kali nanti akan dihisab dari umat-umatku dari sepanjang kehidupan adalah sholatnya. Apabila sholatnya itu tidak lalai, sholatnya itu istiqomah, maka ibu dan bapak, sholat itu yang lainnya akan dengan dirinya akan dibawa mengantarkan dirinya menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah sholat diibaratkan sebagai lokomotif. Tahu lokomotif betul? Lokomotif apa toh? Kereta api. Endas. Sepur. Satu lokomotif akan bisa menggeret sampai belasan gerbong ibu dan bapak. Nah, lokomotifnya itu sholat kita, gerbongnya itu apa? Pengajian kita malam hari ini bukan masuk lokomotif, tapi pengajian kita masuk gerbong. Ibu-ibu setiap pengajian sedekah rezeki di peta infak masuk ke gerbong. Ibu-ibu silaturahim, bapak-bapak silaturahim masuk ke gerbong. Yang masuk ke lokomotif adalah sholat kita. Maka ibu dan bapak, Nabi juga menekankan bahwa Islam itu akan tegak apabila umatnya itu mendirikan sholat. Islam itu akan hancur apabila umatnya itu tidak menegakkan sholat. Itu akan Nabi menyampaikan begitu. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Artinya itu bapak, ibadah sholat itu sebagai tiangnya agama. Jika seseorang itu mendirikan sholat, maka ia sama saja mendirikan agama Allah. Dan jika kita umat muslim yang mengikrarkan diri sebagai orang yang beragama Islam, KTP-nya Islam, tapi kalau tidak sholat, itu sama saja menghancurkan agama Islam itu sendiri. Ibu dan bapak yang berbahagia, sekarang kita akan kembali sedikit lagi tentang apa itu panah kemenangan. Tadi saya ngatur ibu dan bapak ya,